Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi amarna bil qiyami wassiyam wassalatu wassalam ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wibawa Mukti TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun semua berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah turunkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup akhir ayatnya dengan kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla dalam ilmu nahu terdapat dua makna. Makna yang pertama, tamani, artinya harapan besar namun mustahil dapat tercapai. Lalu yang kedua, taraji, harapan besar yang masih bisa mungkin untuk dicapai. Maknanya dengan itu kita berpuasa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar harapan kita agar dengan puasa kita ini kita bisa mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Namun yang menjadi pertanyaan besar sekarang, puasa yang seperti apakah yang bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa? Dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa menjadi 3 klasifikasi. Kalau ditanya, loh kenapa kok dibagi-bagi? Puasa ya sudah, puasa saja, tidak usah dibagi-bagi. Ya, karena untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus melewati step by stepnya. Begitu juga dengan berpuasa ini, kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, setidaknya kita harus lihat pada jenjang mana kita masuk kategori tersebut. Apa yang pertama? Yang pertama adalah puasa awam. Awam artinya umum, kebanyakan orang biasanya seperti itu. Apa itu awam? Kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, yang namanya puasa awam itu dia hanya menahan perut dan syahwatnya untuk tidak menurutinya. Apa syahwatnya perut? Kalau syahwatnya perut berarti makan dan minum. Kalau syahwatnya kemaluan berarti berhubungan seksual. Kalau kita fikir-fikir, orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja dari mulai waktu fajar sampai waktu maghrib, alangkah ruginya orang yang seperti itu. Kalau kita fikir-fikir juga, orang yang seperti ini apa bedanya dengan binatang? Binatang juga puasa, tapi tidak ada efek yang ditimbulkan dari puasa itu. Dia hanya menahan lapar dan haus saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah. Kenapa berkah? Saking berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Yang seperti kita ketahui dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ingat, setiap apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ramadan menjadi mulia karena dijadikan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka siapa yang memuliakan bulan suci Ramadan, dia pun bisa menjadi mulia.
asal betul-betul mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah dan apa yang diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa-rasanya kalau kita hanya sampai tingkatan yang pertama, sulit untuk menjadi orang yang bertakwa. Sekarang kita bergeser kepada tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang kedua? Yang kedua kata Al-Imam Ghazali, khusus, namanya puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Kaful sam'i wal basari wal yaddi wal rijli wasairil jawahir anil asam. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau puasa khusus ini bukan cuman perut dan kemaluan saja yang ditahan. Sekarang kita naik lagi levelnya. Apa yang ditahan? Sam'i, pendengaran kita. Dari apa? Dari apa-apa yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anil isga'i ila kulli makruhin. Kata Al-Imam Al-Ghazali, jangankan yang haram, yang makruh aja nggak boleh kalau kita lagi puasa dengar. Apa itu yang makruh? Ustadz, kan kita cuman dengar, kan kita nggak ngomongin, kita nggak gibah, cuman kuping saya dengar. Emang nggak boleh? Tidak boleh juga. Apa yang dilarang dari telinga kita itu? Li'anna kulli ma arrama qawluhu harramal isgha ilaihi. Setiap apapun perkataan yang haram kita ucapkan dengan lisan kita, maka haram juga masuk ke dalam telinga kita. Apa yang diharamkan? Ghibah haram, fitnah haram. Berarti kalau ada orang yang ghibah, kita jangan dengerin. Kalau ada orang yang fitnah, kita jangan dengerin. Kalau kita dengerin, berarti kita turun lagi ke tingkatan yang pertama. Lalu yang kedua, al-lisan. Menjaga lisan kita dari perkataan dusta, bohong, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Ini puasa yang paling berat. Kenapa dikatakan paling berat? Saking beratnya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, siapa orang yang berpuasa namun dia tidak bisa menjaga mulutnya dari perkataan zur, perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, wal amala bihi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, dengan landasan itulah Allah tidak butuh dengan dia menahan rasa lapar dan hausnya. Kita bisa bayangkan, capek-capek kita menahan lapar dan haus, tapi kita enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab lisan kita yang tidak bisa dijaga. Berapa banyak orang yang capek karena tiap malam dia tahajud, orang yang kelelahan karena tiap hari dia puasa, orang yang banyak berzikir, kelelahan, tapi nyatanya mulutnya masih baca. Bukan karena dia berzikir, tapi basahnya karena dia masih menggibahi orang, dia masih memfitnah orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang ketiga, al-yaddu. Yang harus kita tahan juga adalah tangan kita. Ini tangan zaman sekarang udah lebih sangar, lebih serem daripada mulut kita. Kalau orang dulu mengatakan mulutmu harimaumu, kalau zaman sekarang tambahin tanganmu juga harimaumu. Kenapa? Kita lihat zaman sekarang di media sosial, orang banyak komen dengan apa? Bukan dengan mulut, dengan tangan dia, dengan jarinya dia ketik komentar-komentar yang tidak baik, sehingga menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Maka kita tahan tangan kita ini di bulan suci Ramadan. Jangan melakukan keburukan-keburukan dengan tangan kita. Lalu yang keempat, ar-rijli. Kita harus tahan kaki kita untuk tidak kemana? Tidak ke tempat maksiat.
tidak ke arah-arah yang berbau-bau dosa, kita jaga. Dan yang kelima, wasairil jawahir, dan seluruh anggota tubuh kita ini kita jaga. Kalau tadi kita udah tahan perut, udah tahan kemaluan, udah tahan telinga, udah tahan penglihatan, udah tahan lisan kita, udah tahan tangan kita, udah tahan kaki kita. Nah, yang selanjutnya, tahan hati kita. Tahan hati kita untuk berburuk sangka kepada orang. Dan seharusnya di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Kita tingkatkan rasa harap kita kepada Allah. Ya Allah, saya berharap mudah-mudahan semua amal ibadah saya di bulan suci Ramadan ini Engkau terima. Takut kita kepada Allah kalau ibadah Ramadan kita ini semuanya sia-sia. Lalu tingkatan yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali, ini tingkatan yang paling susah. Kalau mau naik ke tingkatan yang ketiga ini, paling enggak kita harus lewatin tingkatan yang kedua dulu. Kalau yang kedua udah sukses, bisa kita naik ke tingkatan yang ketiga. Ini tingkatan yang paling sulit. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa tingkatan ini hanya bisa dicapai oleh para anbiya dan para wali-walinya Allah. Apa itu? Puasa khususul khusus, yaitu saumul qalb an hamil diniyah, hamid daniyah wal afkari dunyawiyah waqafahu amma siyallahi azza wa jalla bil kulliyah. Ini tingkatan yang paling susah. Kalau tadi jasadiyah yang kita ajak untuk berpuasa, sekarang ruhaniyah kita, hati kita ajak untuk berpuasa dari kehinaan-kehinaan dunia, dari fikiran-fikiran duniawiyah. Apa yang ada di hati kita hanyalah Allah, Allah dan Allah. Kita berpuasa bukan untuk dilihat baik oleh orang. Kita berpuasa semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah cinta, semuanya akan Allah berikan. Tingkatan yang terakhir ini, jangankan ingin untuk bermaksiat, muncul keinginan aja enggak. Jangankan matanya ingin melihat maksiat, kepingin aja udah enggak. Ini tingkatan yang paling sulit. Maka yuk, di bulan suci Ramadan ini kita udah masuk, kita udah diberi kesempatan oleh Allah. Paling tidak kita coba tingkatkan kualitas kita ke tingkatan yang kedua. Kita jaga seluruh sairil jawahiril kita dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita diberikan umur panjang, sehat wal afiat, sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.